pelan-pelan saya dengan ngomong, saya waktu kembali telepon sini, saya dapat kabar info dari Mbak ini terkait Bapak. Jadi poinnya sih kalau yang saya tangkap masalah penanganan akte jual beli, penanganan akte jual beli. Poinnya banyak. Nah, sebelum saya lebih jauh, mungkin saya sudah berkelanjutan dari Pandi untuk respon seperti apa. Karena saya sih baru 2 minggu. Ya Pak, bisa saya ke Ya, sebenarnya ini PBTN udah termasuk perusahaan besar ya. Saya permasalahan saya ini sudah bertahun-tahun yang lalu, dan setiap kali saya ketemu orang yang di sini punya andil, saya mesti menjelaskan dari awal, gitu. Emang nggak ada bayangan gitu dari pemimpin sebelumnya atau pemimpin baru, itu setiap permasalahan yang ada di BTN. Itu satu keluhan saya ya Pak. Nah, lebih besar lagi keluhan saya mengenai KPR rumah saya. Ya, saya KPR rumah ini udah dari tahun 2014, dan itu akta kredit di bulan Desember, tepatnya tanggal 23 Desember 2014 itu kita akad kredit, dan seharusnya akad kredit itu disertai dengan akte jual beli ya Pak, AJB ya. Tapi pada saat itu diundur, untuk AJB-nya itu diundur, dan nggak ada kepastian kapan untuk AJB kembali. Nah, sebenarnya permasalahan saya dari awal bukan cuma di AJB. Pada saat setelah akad kredit, otomatis saya harus membayar cicilan. Cicilan waktu itu kan ngikutin suku bunga tapi flat 9.600.000 lebih per bulan ya Pak. Bunganya bunga apa itu? Bunga promo. kurang paham Pak, yang jelas Nah, seperti intinya itu. seperti itu Saya cicilannya, ngatur. 9.600.000 lebih per bulan. Tapi pada saat setelah akad kredit, itu cuman kondisinya fondasi. Seperti janji developer sama saya di awal, itu pembangunan rumah cuma kurang lebih 6-7 bulan, tetapi ternyata meleset. Yang bikin saya kecewa lagi, dari pihak BTN tidak ada tim survei atau apapun untuk mengecek bangunan seperti apa. Karena kan pihak BTN memberikan dana pada developer, dengan harusnya ada tim survei yang untuk mengawasi bangunan seperti apa jadinya. Berbulan-bulan, dan developer pun nggak tahu kejelasan gimana pindahnya. Saya coba tanya ke sini, waktu itu KPR dipegang sama Mbak Ica dan atasannya itu Pak Kris. Saya cuma dilempar-lempar, ibu kalau di tracker aja, kalau kita tanggung jawabnya itu cuma di pengadaan dana Bu, bukan urusan kita. Padahal saya statusnya membeli rumah itu bukan lagi ke developer loh, ke BTN, karena saya membayar angsuran ke BTN. Setelah jalan berbulan-bulan sampai bertahun, akhirnya sudah sampai 2 tahun lebih, sampai saya bikin laporan berkali-kali ke BTN, itu kan nggak ada penanganan, dan saya harmoni yang ditangani untuk pembangunan ditangani ya Pak ya. Belum sampai di sini nih, belum selesai permasalahannya Pak. Saya masih mengejar untuk surat-surat saya. Sekarang kondisinya kalau Bapak KPR dengan cicilan sebegitu besar, kondisi Bapak orang usaha, otomatis otak Bapak ini rusak dong, karena nyicilin satu permasalahan ini. Iya, kewajiban kita, saya lebih dituntut pada waktu itu kewajiban dan tanggung jawab. Saya berusaha sudah semaksimal mungkin untuk mengikuti, atau saya juga sudah berusaha bertanggung jawab atas kewajiban saya. Tapi dari pihak BTN nggak ada timbal baliknya. Saya ngajar-ngajar ini Pak, di sini file saya sudah lengkap dari awal ya Pak. Dari awal di sini saya sudah siapin semua file saya, mulai dari saya ini kakak saya, sampai saya hitung-hitungan sama developer, sampai kwitansi, sampai PPJB, ini semua sudah saya lihat nih semuanya, dokumen-dokumen saya. Tapi ternyata dari pihak BTN pun tidak ada kejelasan untuk AJB dan sertifikat. Padahal Pak, di klaster saya itu bukan cuma saya yang boleh, dan mereka ada 28 unit. Cuman kan itu 2 lantai Pak. Cuman kondisinya ya ada beberapa rumah yang memang mereka sudah take over ke orang lain, tapi yang KPR-nya melalui BTN itu kan rata-rata mereka sudah AJB dan balik sama sertifikat. Bulan akad kredit sudah tanda tangan, sedangkan saya Kami tidak. sudah proses sama
foto-foto dokumen mereka dan mereka mempersilahkan gitu. Nah, bikin saya kecewa Pak. Saya sudah ngikutin juga anjuran dari pihak Harmoni kan, BTN Harmoni pada saat kita waktu itu kita di meeting atau di sidang dari pihak Harmoni, developer, dan kita waktu itu dipertemukan untuk membahas untuk masalah serah terima rumah, dan pihak Harmoni juga sudah menekankan ke developer untuk masalah sertifikat dan dokumen rumah. Ibu rumah. Oh, Harmoni ya? Pusat. Iya, nah, jadi saya sama suami saya kan memang merasa, oh ini memang rumah nanti jadi rumah kita loh, karena kita udah dibilang, karena 1 tahun di awal aja cuma yang 9 juta lebih itu tadi cuma 1 tahun di awal. Selanjutnya itu kan suku bunganya naik jadi 10 juta, hampir 10 juta 300. Iya, hampir 10 juta 300. Dan saya ngikutin apa yang sudah ditetapkan sama prosedur BTN, saya ikutin. Saya sudah bawa uang cash, waktu itu sudah dihitungin sama pihak notaris, itu totalnya hampir 30 juta ya Pak. Ya. Nih, di sini pihak notaris sudah hitungin. Saya bawa uang cash. Ya. Saya bawa uang 30 juta waktu itu, kata Mbak. Udah sampai dihitung, udah Kata Mbak Iin waktu itu yang terimain. Kata Mbak Iin, Bu, aku terimain uangnya ya. Tapi aku bikinin tanda terima. Aku nggak berani keluarin kutansi. Kenapa Mbak? Karena pihak developer susah dihubungi. Gitu Pak. Dan saya disuruh datang lagi ke BTN. Saya ke BTN ke bagian dokumen. Saya bilang, Pak, ini gimana sertifikat rumah saya udah 3 tahun lebih loh Pak. Nggak ada kejelasan, dan AJB pun saya belum. Oh ikut tenang. Saya sudah bawa uangnya Pak. Aku sudah siapin di uang cashnya nih. Bukannya saya cuma ngomong doang, saya bilang. Tapi saya cuma dikasih surat tunggakan sertifikat developer. Itu dari pihak BTN ini. Ini ada. Saya dikasih, bukan itu. Surat tunggakan developer saya dikasih. Nah, sudah berjalan seperti itu. Pihak BTN juga janji sama saya mau ngabarin, tapi nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya saya ke BTN Harmoni lagi. Di sini juga ada Pak dokumen-dokumen kesalahan ke BTN kita dibuat. Ke BTN Harmoni lagi kita. Terus BTN Harmoni ngejarin kan ke BTN kita, tapi nggak ada kejelasan juga. Dan saya bilang sama Pak Leo, waktu itu nangani Pak Leo sama Pak Bram. Pak Leo, Pak Bram, sampai sekarang saya nggak ada kejelasan masalah AJB ataupun sertifikat. Baiknya rumah saya dilelang aja. Saya bilang kayak gitu kan, lelang aja rumah saya. Buat apa saya nyicil mahal-mahal? Saya bilang kayak gitu. Oh iya Bu, nanti tuh kita cari solusinya. Saya kalau dilelang begini. Sekarang kita lagi ada promo nih Bu. Oh Ibu ambil aja promonya nih Bu. Sampai dibunuh surat jelas. Dia bilang ambil promo itu Tujuan saya lelang itu sama istri saya Pak. Saya mau tahu, saya tanda tangan AJB aja belum, mana bisa dilelang. Iya. Prosedurnya kayak jadi nanti sama bicara nih. Saya itu kayak dibodoh-bodohin terus. Udah kayak kita main monopoli, saya bolanya muter terus saya dikit. Padahal saya bayar loh, bukan gratisan. Ya. Bapak Ibu sudah atau ada lagi maksudnya? Masih belum selesai Pak. Sampai akhirnya saya disuruh ambil promo, ya saya dikit. Saya itu ambil promo katanya cuti bayar selama 1 tahun, tapi begitu dari 2019 akhir kelihatan kan, yang katanya cuti bayar itu ternyata bunganya makin membengkak. Saya bilang sama Pak Leo sama Pak Kang, saya sudah bilang dari awal ya, saya mau rumah saya dilelang, bukan saya ambil promo. Ya. Datang orang BTN, pilok-pilok, silakan mau dipilok-pilok terserah. Saya bilang, silakan dilelang rumah saya kalau mau dilelang. Saya pengen tahu. Ternyata benar. Dari pihak BTN itu Pak Bram begini, Sinta, dokumen ibu kan sudah masuk. Tapi saya waktu 1 bulan atau 2 bulan nanti kita kabarin untuk masalah lelang. Udah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada kabar. Saya tanya, saya telepon, saya WA, nggak direspon, dibaca nggak direspon, telepon pun nggak diangkat. Ujung-ujungnya dia WA saya, dia tanya apa Pak? Bu, si
pemerintah, saya sudah cross-check ke notaris, ke dokumen BTN, sertifikat Bu Sinta nggak ada. Ada di mana ya Bu? Paham Bapak yang saya omong? Kan aneh. Ya. Sertifikat rumah itu langganan HP rumah saya, dia tanya sama saya. Di situ timbul kekecewaan saya yang sangat dalam. Ya Pak ya. Buktinya ada Pak. Iya. Ini Ada dari ya. ini BTN bukannya bank sembarangan loh, bank pemerintah loh. Ya, sampai dia tanya sertifikat rumah sama saya. Nalar nggak Bapak? Ya, saya bilang sama Pak Bambang, Pak Dio, saya sudah nggak ngapa lagi ya Pak. Saya sudah dari awal pembangunan saya sudah dipermainkan. Sampai developer saya tanya keberadaannya dia nggak ada yang kasih tahu. Udah kayak main kucing-kucingan. Nggak mungkin antara pihak BTN sama developer nggak ada kontak Pak. Nggak mungkin. Ya. Sekarang saya sudah ambil keputusan sama suami saya. Uang yang sudah masuk ke BTN atau ke developer itu saya minta dikurangi. Saya udah nggak peduli nih Pak sama ini rumah. Mau itu rumah sekarang harganya sudah berapa M, sekarang saya udah nggak peduli. Karena timbul kekecewaan Pak. Bapak tahu nggak apa yang sudah saya perjuangkan untuk rumah ini Pak? Korban anak. Ya, usaha saya hancur. Pak, ya. Semua harta yang ada di rumah itu untuk memperjuangkan rumah ini saya jual Pak. Sampai anak saya putus sekolah Pak. 4 orang anak saya Pak. Saya tinggal di rumah itu udah trauma kalau Bapak tahu. Tapi Pak ini datang ke rumah yang dia memang dia nggak tahu permasalahan seperti apa ya. Jadi bahan sasaran saya juga, jadi saya marah sama dia. Karena emosi Pak. Beban psikis saya Pak. Iya. Gak lupa nih Mbak Rini datang ke rumah. Karena itu sudah mendarah daging gitu loh Mbak Rini. Kita loh Mbak Rini sudah punya anak nggak Pak? Kalau nggak punya anak karena sendiri sakit Pak. Sampai Pak Beni pun datang ke rumah. Pak Beni pimpinan cabang kemarin kan dia WA saya Natalan dia kirimin, saya tahun baru pun dia ucap. Kemarin saya bilang Pak, kemarin berapa hari yang lalu ada orang BTN datang. Bapak kan sudah tahu ujung darinya itu maunya saya seperti apa. Toh ini rumah kalau dijual pun harganya sudah mahal Pak. Uang saya segitu nggak ada apa-apanya buat bank BTN sebesar ini saya bilang. Pak Beni bilang ibu coba ke manajemen dulu soalnya saya sudah dipenuhi kecewaan. Ya, saya udah nggak mau peduli Pak. Jadi tuntutan saya jangan paksa saya untuk tanda tangan AJB. Ini sampai saya dikasih SP apa segala macam. Saya sudah ngomong salah bukan di saya loh dari awal. Nggak ada hak Bank BTN untuk kasih saya surat seperti itu, nggak ada hak. Dari awal itu BTN yang sudah menyuruh saya sama developer. Ya Pak, bukan saya bayar sekian bener loh. Penipuannya ada loh. Saya free loh. Begitu saya sudah ultimatum, saya udah nggak mau bayar, saya nggak bayar, memang cicilan. Jadi itu tuntutan saya. Sampai Pak Beni datang ke rumah, saya bilang sama Pak Beni, Bu, Pak Beni bilang, Ibu kalau mau seperti itu, Ibu mau ngomong sama developer. Oke, saya minta kontak developernya. Malam-malam Pak Beni ngobrol sama saya. Baik Bu, besok pagi segera saya kabarin ke Ibu untuk nomor kontaknya. Bapak nggak dikirimin apa enggak? Enggak. Pagi-pagi sebelum Pak Beni ke kantor, dia datang ke rumah saya. Bapak Ibu, maaf ya sebelumnya, kalau Bapak Ibu mau ngomong sama Pak Beni langsung, pakai HP saya aja. Pantes nggak Pak? Pimpinan kepala cabang dijadiin kaki sama developer. Nggak pantas kata saya. Saya beli rumah itu sama orang BTN walaupun melalui developer. Tapi nggak pantas pimpinan kepala cabang loh. Suruh pakai HP dia, saya video call sama Pak Beni nggak pantas. Ini udah nggak benar, ini udah nggak beres. Saya bilang sama Pak Beni kalau permasalahan yang nggak bisa diselesaikan, oke. Saya sudah tempuh jalur ya Pak, saya sudah lapor ke OJK, ke BI, ke Kepresidenan, dan memang sampai sekarang waktu itu sudah direspon memang agak lambat, tapi tidak besar kemungkinan saya viralkan. Karena kenapa? Saya mau diapain sekarang juga ayo, saya sudah hancur, gitu loh Pak. Belum sampai ke telinga Pak Jokowi Pak. Ya, saya sudah hancur. Itu aja. Benar Pak. Bukan ancaman. Sudah hancur. Jadi Saya minta keadilan, minta tanggung jawabnya. Anak saya sampai jadi korban. Tiki saya sama istri saya. Nah jadi kan sudah berbulan-bulan yang lalu terakhir Mbak Dini datang itu bulan September. Ada
saya baru datang lagi. Atau sengaja diulur-ulur, oh ini bunganya ini masih lebih rendah dari harga dulu. Harga bunga untuk mobilnya tadi tapi Pak, BTN tidak punya hak, ya kita belum tanda tangan aja dulu, nggak ada punya hak Atas dasar apa Pak? Debit rekening saya. Padahal kita belum AJB loh. Nah, debit guring nih. Bukan saya main salah-salahan, yang jelas BTN Ciputer udah salah, developer udah salah. Pengennya saya tanggung jawab. Saya nggak berlebihan kok, uang saya. Itu aja maaf ya Pak. Atau Pak ini, kalau Ibu sudah, dia saya bicara. Silakan. Nah, saya dulu, Bapak Ibu sudah. Saya sudah sampaikan. Nah Ibu, ini jadi saya bicara dari sisi hukum. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya pribadi mewakili BTN, baik BTN Jakarta Besulan, saya mohon maaf kalau selama ini Ibu merasa tersebut tidak dibina dengan baik oleh teman-teman BTN. Ya, jadi Ibu, Pak, kami itu lembaga pemerintah. Jadi pada saat kita melempar kredit, itu ada 5 dokumen yang harus menjadi milik polnya. Perjanjian Bapak tadi nggak Pak? Nah, perjanjian satu lagi, satu itu. Kemudian kalau memang sudah jadi, sudah berdiri, yang stop, habis desa, seperti kita tekan akte jual beli. Setelah itu ada akte pemakaman hak tanggungan. Apa itu? Merupakan akte bila mana ya, si debitur di tengah jalan proses kredit kontestasi PPAT. Sudah cukup Pak. Jadi, ini main prosedur apa memang benar? Saya mau jelasin Pak. Kalau itu mau solusi kan ya? Enggak, prosedur apa saya udah tahu. Maksudnya, saya udah tahu. Yang dibicarakan bukan apa prosedur yang sekarang dari awal udah benar, tapi jalannya kan salah Pak. Oknumnya ya, oknum BTN sama developer. Buktinya Pak, yang lain sudah tanda tangan AJB. Kenapa saya sendiri belum? Saya bayar loh angsuran. Ini ada bukti semuanya debit. Jadi maaf nih, Bapak memang benar. Prosedur yang barusan Bapak bicarakan itu memang benar. Dijalanin nggak? Iya. Kan gini Pak. Kan gini, kalau Bapak ngomong prosedur, jadi habisin waktu Pak. Saya cari solusi loh Pak, Andi. Solusinya gini, kembali saya, yang salah Bapak cari developer, oknumnya waktu pada tahunnya saya akan beli siapa, dokumen, itu doang Pak. Nggak usah Bapak menjelasin prosedur yang Bapak, saya udah paham. Tapi kan nggak dijalani. Kalau dijalani, nggak mungkin saya rusak. Saya masih sekolah, saya usaha tetap berjalan. Saya dibikin stres Pak. Pak, maaf nih, satu lagi. Bapak tahu nggak profesi saya? Saya grab motor Pak, sudah 2 tahun Pak. Sakit Pak. Kalau Bapak nggak prosedur Bapak, Pancasila 1-5 udah pasti benar, tapi orang jalannya nggak sama. Prosedur Bapak benar, orangnya oknumnya yang kerja benar nggak? Bukan saya marahin Bapak, emosi saya dari Pak. Jadinya gini Pak, saya bukan ngancam. 2 hari nggak ada kabar balikin, saya tirangkan. Hari Senin saya bawa ketemu Pak Jokowi. Kalau Bapak bahas prosedur Bapak, saya tahu, terima kasih. Memang udah benar. Oknum Bapak, pegawai Bapak, bawaan Bapak benar nggak kerjanya pada developer? Ada apa? Semua yang ketemu saya orang BI, orang OJK. Ini ada permainan, tanda tanya ada apa developer sama BTN Ciputer. Jadi kalau saya Bapak jelasin saya prosedur Pak, sampai saya ngalamin. Kalau Bapak yang ngalamin, udah nggak tahu gimana. Di sini saya cuma nih, saya viralkan Pak, bukan ngancam. Bertahun-tahun, saya satu keluarga kecil saya disiksa sama BTN Ciputer sama developer dari pembangunan. Sampai akhir sekarang udah bertahun-tahun. Bukti Pak, saya bukan orang bodoh. Saya usaha sampai di kantor menteri foto Pandara Fisir, Bu Rini pun tahu. Belum, Pak Bu Rini udah tahu,
perjanjian sama orang Pak. Developernya orang bodoh, kalau orang pintar dia udah untung, yang benar. Bukannya dia bincang saya nggak ada masalah sama dia, tapi kalau kayak gini dia bikin masalah sama saya, developer. Itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Bentar, ini saya mau bantu loh Pak. Kalau mau bantu, Bapak kan Burin udah tahu. Enggak, saya mau alur dari awal biar nanti. Enggak, maksudnya gini, Bapak bantu nggak usah ngejelasin prosedur yang benar. Orang Bapak udah salah. Nanti Bapak koordinasi yang salah siapa. Nggak mungkin sama developer. Nggak perlu saya mediasi kompromi lagi developer. Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Bukannya saya mau kritis ya. Oh iya tanda tangan enggak. Ini kejadian udah jatuh korban. Anak saya sampai putus sekolah Pak. Kedua. Enggak gini Pak Andi, saya ingin meluruskan biar ini clear. Saya dari kemarin mau clear, tapi kan nggak ada penjelasan yang berarti bertahun-tahun. Ketemu sama Bu Rini, apa itu tahun ya? Tahu. Nah, buktinya Pak Moko ya? Iya. Nah itu Pak. Pak Punten, boleh nggak janji? Benar ya? Nomor HP saya aja Pak, Bu Rini. Nanti kalau mau kontak apa? Ada di ibu ini nggak ada. Enggak, itu nomornya Udah ganti. saya nggak bisa beli pulsa, kamu. Oh. Nggak boleh nggak tinggal keluar aja? Iya, iya, silakan. Jadi kayak jelasin prosedur Iya. yang ada Pak, di Iya. rumah, saya nggak mau dengar. Ya. Jadi gini, mereka ada tuh 5 dokumen ya. Nah ini pada saat ini urutannya sertifikat timbul ya, sertifikat bisa timbul bisa ada apabila sudah ada AJB yang sudah ditandatangani oleh pihak BPN oleh Bapak. Benar, iya, iya. Nah, tadi aku tanya, ada dulu nggak ada sertifikat belum terbit atau belum bisa ditulis di broker karena di AJB itu Iya belum betul. Bagaimana mau bikin? Nah, iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Iya. pertanyaan ini, Iya. pada saat Ibu angkat, itu tantangannya pakai PPJB atau AJB? PPJ ya, Be? PPJB. Iya. Berarti rumahnya Orang developer. karena rumahnya kan itu inden. Ah, Begitu jadi, langsung ditingkatkan. ke ADB. Iya. Benar. Nah, Harusnya seperti Itu, itu. Pak. Tapi ADP dibatalkan. Harusnya kan pada tanggal Padahal waktu itu ada berapa unit dijadwalkan. Iya. Oh, kita nih tanggal sekian udah bisa. Tapi udah dibatalkan. Ternyata dibatalkan. Saya Pak, ini udah lanjut Pak. Kebetulan pusat ini udah kayak saya kerja. oke. Tiap hari, saya kan produksi nih Pak. Setengah 4 subuh, saya udah ke pasar Parung. Pulang dari Parung, jam tujuan, saya udah produksi. Saya masak ayam untuk minta cabang saya. Setengah 12 siang, selesai saya kesini. Terus tiap hari begitu nanyakan ke notaris. Nah, susah Pak, kan saya ganti dari awal. Pertanyaan saya gini, kenapa kok AJB belum ditandatangani? Nah itu. Harusnya saya nanya kok. Iya. Bapak loh. Salah, Bapak. Saya bertanya. Iya, Bapak nih, aturan apa? Dengar ya, kan aneh kan? Ya, benar. Saya paham kok. Kenapa pada saat sudah PPJB tangin rumah saya itu kan ya, berarti harusnya itu kan KJB. Saya bertanya, Iya. belum? Nah. KJB. Saya Iya. mungkin Bali bisa lanjut. Kecuali saya bayar nunggak. Saya bayar benar. Benar. Bisa dibuktikan di orang. Di tabungan saya bagus. Bertahun-tahun. Saya ngajarin. Saya nggak minta ADB-nya, saya tahu diri. Iya. Prosedurnya tanda tangan doang. Supaya Jadi gini loh Pak, kalau saya sudah tanda tangan, saya kan merasa senang. Oh ini rumah saya, Iya. saya kredit 10 juta lebih. Ini rumah saya. Sedangkan kalau saya belum tanda tangan AJB, rumah siapa ini? Itu doang Pak. Stres Pak, tiap hari mikirinnya Pak. Oke, sekarang saya mungkin kalau Mbak Niago mungkin Pak nanti. untuk AJB Pak, itu kan sebenarnya udah siap, sudah dibayarkan dan tinggal tanda tangan. Oh itu yang sekarang. Nggak usah dibahas lagi, Mbak Lini nggak bicara. Saya kalau nggak bicara gitu, kenapa yang lain-lain
tanda tangan pada saat pada sebulan atau ini kan solusi saat ini Pak. Ya, bukan solusi. Yang dibahas saat ini. bukan solusi. Itu bukan solusi. Itu Bapak tahu nggak, Pak Moko kan memang baru di sini 2 minggu ya. Bapak tahu nggak? Itu dikejar sama BTN Pusat karena saya kirim laporan ke BTN Pusat. Saya bilang sama BTN Pusat, saya sudah nggak mau tahu Pak. Masalah AJB saya dari awal saya kejirin AJB sama sertifikat itu saya sudah sampai pas terakhir pas saya minta lelang itu karena orang bang bilang nggak tahu segala macam, saya udah ngambil keputusan. Ini tanggal 5 Mei ya Pak, yang aslinya saya 2020. 2020, ini bagian COD nih, sekretaris yang Iya, sama. iya, iya. Mbak Ari ini datang ke rumah saya itu bulan Agustus, karena dapat kejaran ya dari BTN Pusat. 2020. Tapi penuhi undang ya Bu untuk AJB ya, Agustus. Tapi udah basi Pak, di sini aja laporan saya sudah minta uang saya dikembalikan. Udah basi. Jadi maksudnya gimana Pak? Bapak kan lebih tua dari saya. Sudah basi. Yang di anak kecil lah, saya punya anak. Enggak. Harusnya udah salah tanggung jawab. Oh iya udah tadi, saya angkat kaki Pak. Saya nggak hati rumah itu mau dijual lagi, mau dirapin, mau dikelilingi, monggo. Terserah. Intinya hak saya. Ini udah basi Pak. Begitu Mbak Rini datang pun dia bilang mau dipinjemin duit saya untuk biayanya. Aduh tolong ya Bu, saya sudah siapin Oleh developer. Oleh developer, saya nggak butuh. Saya nggak butuh, mau dipinjemin developer saya nggak butuh. Saya sudah tuntutan saya, bang saya dikembalikan, udah sampai Pak, sudah sampai dari 2014 ketemu tahun 2021, sekarang berapa tahun? Gila, BTN segede gini, banyak karyawannya, bakal jadi juta. Hah? Permasalahan satu orang nggak diselesain. Bener loh Pak. Sampai Mbak Rini datang lagi, beberapa minggu kemudian datang lagi, katanya dikasih aja, dibiayain sama Pak Pelino. Saya sudah bilang saya nggak butuh, mau dipinjemin kek, mau dibiayain kek, tuntutan saya sudah bulat. Saya sudah nggak percaya dengan BTN dan developer, itu Pak poinnya Pak. Karena saya sudah sangat dikecewakan Pak. Tuntutan saya cuma itu, uang saya dikembalikan ke rumah, silahkan diambil. Harga pesan rumah juga sekarang sudah berapa? Udah 1,7 kalau nggak salah sekarang pesanannya. Kalau cerdas mah tutupin aja Pak. Uang saya kan cuma Kalau saya bilang mah bukan bapak yang bukan baru ini. Ini yang punya masalah orang bodoh. uang saya di bawah sana. Kalau dia pintar, tutupin saya udah. Daripada saya naikin ke wartawan, ke mensor, bahaya. Kena pasal Pak mulai Pak. Itu aja. Uang saya di bawah 1M. Kalau rumah dijual itu di atas 1M, 1,7, 1,6. Masih ada lebih. Saya cuma minta uang saya jual yang sudah masuk, saya nggak minta lebih kok. Padahal kalau saya ngomong gobloknya, uang segitu kalau saya depositin udah berapa bulan saya terima. Nah kalau saya ngomong gobloknya Pak, Ya ruginya tuh banyak Pak, karena sampai putus sekolah, usaha saya bangkrut. Ya, kami berhati dan mengabdi. Iya, terima kasih Pak, kalau saya simpati sama saya. Jadi, ini kan solusinya kan mesti ada. Solusinya mesti ada. Iya, solusinya itu. Ya, setiap masalah itu harus ada solusi. Nah, Benar. solusi ini kalau menurut dari sisi hukum, jadi kan ini rumah kan sertifikatnya belum sudah nggak. Nah, dasar untuk sertifikat ada biar bisa kami lakukan. Mohon maaf sih Bapak ya, kalau mau jadi ingin dikembalikan uangnya, jadi harus Kan solusi. Surat udah nggak peduli. ya betul. Sertifikat bukannya belum sertifikat, itu sertifikat sebelumnya sudah ada, tapi bukan atas nama developer. Itu masih harus ini di atas nama siapa, sertifikat atas nama siapa. Bapak ngomong surat. Oh, Saya udah pelajarin semua, Pak. Jangan hati-hati pokoknya. Bukan Bapak ya. udah nggak kalau ngomong sertifikatnya nanti kelihatan ini sertifikat posisinya ada di mana nih. Harusnya sertifikat itu sudah di KPR kan di Bank BTN Buat anggunan. buat anggunan. Walaupun saya belum Hati-hati Pak, pokoknya. Udah nih, cukup capek. Bapak ini kan itu udah jelas. tapi sertifikat atas nama siapa, AJB atas nama siapa, itu udah nggak jelas. Bu ini butuh nomor saya atau modal karena butuh rumah saya? Boleh Pak Oh nomor iya, Nomor. sebutin ya. 0896 1703 3456. Ini kalau cinta ada. Iya itu nama saya. Itu aja itu Itu satu aja. Iya, iya. Hati Bu. 0896 1703 3456. Iya. Kalau di sertifikat itu sertifikat tidak ada. Dan seharusnya kalau saya mau cek ke BPN kondisi sertifikat ada di mana, itu pasti kelihatan. Harusnya sertifikat itu jadi anggunan BPN karena kan nanti ada sampelnya di situ.
sudah terbit, cuman belum balik nama doang. Benar. Tapi saya memaafkan. Jadi sampai hari ini sertifikat itu belum terbit karena Belum aja gitu. Iya, tapi sertifikat Sebenarnya nggak usah sebutin sertifikat, uang kita dikembalikan. Kenapa? Kenapa saya belum tanda tangan JB? Makanya tuntutan saya udah lebih baik dikembalikan, itu aja. Kalau sekarang disuruh tanda tangan JB buat apa? Bertahun-tahun. Sedangkan tetangga saya yang sampai di BTN Ciputat juga, dia udah tanda tangan JB. Kenapa saya itu Banyak belum? uang kita. Nah, padahal kita itu doang Pak. kita loh Pak. Dan kita loh. Oke, maaf. Seperti ini, makasih banyak waktunya. Pak, mau izin untuk di dokumentasi ya? Oh boleh.